Orang ketiga ini yang nyari makan dengan merusak rumah tangga orang lain, itu akan membalik kepada dia semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga, nyari makan dengan merusak rumah tanggamu, dia akan melarat dunia akhirat. Mungkin banyak ya yang merasakan jika mantan suami dan mantan istrinya direbut oleh orang ketiga. Kenapa orang ketiga menginginkan untuk merebut mantan suami atau mantan istri tadi? Ya untuk nyari makan. Ya, misal karena mantan suami atau mantan istri tadi mapan ya secara ekonomi, dan biasanya kan kedatangan orang ketiga itu masuk ke dalam kehidupan seseorang ya, ketika seseorang rajin memamerkan keberhasilan, kesuksesannya di media sosial ya. Kan orang biasa tuh pamer pekerjaan ya, pamer kendaraan, pamer harta benda. Bahkan kadang-kadang tuh ya, ada juga tuh yang memamerkan isi rekeningnya. Jadi ke mesin ATM, kemudian cek saldo, nah saldonya itu difoto kemudian dipamerkan di media sosial. Datanglah orang-orang ketiga itu tadi ya. Nah, maka ketertarikan mereka karena faktor untuk nyari makan, atau ketertarikan mereka karena faktor harta atau matre. Orang nyari makan tentu boleh-boleh saja, tapi tentu dengan cara yang halal. Nyari rezeki dengan cara yang halal, agar rezeki itu menjadi rezeki yang berkah. Tetapi ketika orang nyari makan, bekerja, nyari harta, nyari duit dengan cara merusak rumah tangga orang lain, maka rezeki yang dia dapatkan itu tidak akan berkah. Karena tidak berkah, maka berapapun yang bisa dia dapatkan itu akan cepat habisnya. Nah, sehingga misal ya, orang merebut suami orang lain, kemudian dia menikahinya atau menikah, maka tidak akan jadi kaya. Malah yang terjadi semakin susah, semakin melarat. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, "Waman tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran." Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena faktor hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Dan melaratnya itu tidak hanya terbatas di dunia, tetapi bagi perusak rumah tangga orang, dia juga akan menderita dan diazab di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena ketika seseorang merusak hubungan suami istri, ya, artinya dia menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga orang lain, bahkan sampai terjadi perceraian antara suami istri itu, maka dia tidak lagi termasuk ke dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, waman afsada mura'atan ala zawjiha falaysa minna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, falaysa minna, maka dia bukan bagian dari kami. Tentu hadis ini juga berlaku sebaliknya. Ya, kalau di hadis tadi dijelaskan, barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, ya, juga termasuk di dalamnya barang siapa yang merusak hubungan seorang laki-laki dengan istrinya. Nah, jadi entah itu merebut suami orang, entah itu merebut istri orang, maka Rasulullah bersabda, falaysa minna, dia bukan lagi bagian dari kami. Nah, artinya orang yang merusak rumah tangga orang lain, itu dia secara otomatis sudah keluar dari Islam. Dia sudah tidak lagi menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun dia masih ibadah dan seterusnya, maka semuanya menjadi sia-sia. Dan di hari kiamat nanti, dia akan mendapatkan azab neraka. Ya. Dan di dunia, karena dia sudah tidak lagi menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga menyebabkan hidupnya tidak berkah lagi, ya, dan menyebabkan semua doa-doanya akan tertolak. Ya. Nah, jadi ya, ketika orang ketiga merebut mantan suami atau mantan istri, meskipun dia kemudian memang menikahinya, artinya tidak cuma selingkuh, pernikahan mereka ya tidak akan menemukan kebahagiaan, tetapi justru yang akan mereka dapatkan adalah azab dunia. Isinya nanti pertengkaran, isinya nanti kekurangan, yang ujung-ujungnya juga sama, terjadi perpisahan atau perceraian. Ya, nah maka akan balik tuh. Orang ketiga ini yang nyari makan dengan merusak rumah tangga orang lain, penderitaan tuh yang dirasakan oleh orang yang rumah tangganya sudah dirusak, itu akan membalik kepada dia semua. Dia juga akan merasakan bagaimana rasanya bangkrut, bagaimana rasanya tidak punya apa-apa, bagaimana rasanya dicampakkan, dan seterusnya. Ya, jadi akan berbalik kepada diri dia sendiri. Jadi ketika orang ketiga itu merebut mantan dari kita, ya karena dia pengen melihat kita menderita. Ya, karena dia tahu persis kalau dia rebut, kita pasti menderita. Artinya dia senang melihat penderitaan yang harus kita jalani karena dia telah merebut mantan dari kita. Dan itu juga adalah sebab penderitaan ini akan berbalik kepada dia. La tuskhiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Dan janganlah kalian menampakkan kegembiraan di atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.